Nah, dalam edisi Potret kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi hutan mangrove yang ada di kawasan pesisir timur pantai Sumatera Utara. Mangrove ini kan sumber hidup hayati laut ini. Tak boleh kita musnahkan. Jadi dengan suburnya mangrove, suburnya hayati, maka potensi ekonominya tinggi. Hutan mangrove adalah satu komunitas tumbuhan dikotil yang hidup di habitat air payau. Hutan mangrove merupakan ekosistem kompleks yang terdiri dari flora dan fauna. Hutan mangrove biasa ditemukan di sepanjang pantai daerah tropis dan subtropis. Dan pantai timur Sumatera Utara merupakan kawasan dari gugusan hutan mangrove terbesar di Pulau Sumatera. Namun 90% kerusakan hutan mangrove justru ada di wilayah ini. Hutan mangrove memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, terutama masyarakat pesisir. Mangrove berperan sebagai perisai melindungi daratan dari terjangan erosi, gelombang laut, angin topan, bahkan tsunami. Dan yang terutama, mangrove adalah tempat hidup bagi biota laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir pantai. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki luas hutan mangrove terbesar di dunia. Sekitar 25% dari total hutan mangrove yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Namun kerusakan terhadap hutan mangrove di Indonesia juga menjadi yang paling besar. Setiap tahunnya kerusakan hutan mangrove itu mencapai sekitar 20%. Dan itu mengakibatkan hutan mangrove yang ada di Indonesia saat ini hanya sekitar 3,6 juta hektar. Padahal keberadaan hutan mangrove ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Nah, dalam edisi Potret kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi hutan mangrove yang ada di kawasan pesisir timur pantai Sumatera Utara. Sebuah lembaga swadaya masyarakat yang konsen dengan konservasi mangrove yaitu Yayasan Gajah Sumatera atau yang kerap disebut YAGASU menjadi tujuan tim Potret kali ini untuk mengetahui bagaimana kondisi mangrove di kawasan pantai timur Sumatera Utara. Kumari dari tim Potret ITV, apa saja sih Kak yang menyebabkan kerusakan mangrove ini? Pertama adalah peralihan lahan untuk tambak intensif. Kalau itu mungkin dalam skop kecil karena hanya bagi pengusaha-pengusaha yang intens atau terhadap ini untuk tambak itu lebih care mungkin. Tapi yang lebih besar itu ke sawit. Jadi perkebunan itu sangat menyedot lahan-lahan ini sehingga beralih fungsi dari yang mangrove menjadi perkebunan komersil. Bagaimana sih kesadaran masyarakat terutama yang tinggal di daerah pesisir betapa pentingnya mangrove ini? Kalau kita bertanya kepada mereka, mereka yang langsung merasakan. Kalau kita di kota kan tidak terlalu merasakan secara drastis ya perubahannya. Yang lebih merasakan itu masyarakat di desa yang langsung yang dekat dengan pantai, dekat dengan mangrove. Jika mangrove itu tidak ada benteng mereka itu nggak ada lagi. Karena benteng terakhir mereka itu adalah mangrove. Andaikanlah ombak datang, tidak ada mangrove, maka ombak itu akan masuk ke halaman mereka atau masuk ke rumah mereka. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dan ada kesadaran masyarakat mulai menanam kembali, sudah mulai tidak lagi mengalami banjir seperti itu. Tapi kalau ada banjir rob akan terjadi. Tapi itu sebenarnya kendalanya. Dan mereka merasakan. Dan mereka sadar. Kalau masyarakat itu sadar. Tapi yang membuat ini adalah kita kan ada penguasa-penguasa tanah di pesisir ini, di desa ini kan adalah bukan mereka. Ada yang lebih besar lagi kuasanya. Kemudian akan mengalihkan lahan itu, ya masyarakat tidak bisa
berbuat gitu. Iya, ke aktivitas membatiknya ya. Agar program restorasi dapat berjalan lancar sekaligus merangsang kepedulian masyarakat, Yagasu membuat program yang dapat menguntungkan mereka dari sisi ekonomi. Salah satunya menciptakan batik organik dengan memanfaatkan pewarna dari bahan mangrove. Tanaman ini dapat menghasilkan 11 warna yang berbeda. Selain pasar lokal, pewarna batik mangrove ini rupanya sudah menjajal pasar internasional seperti Perancis. Kaya dengan berbagai manfaat, tim potret jadi ingin melihat lebih dekat berbagai jenis tanaman mangrove ini. Beruntung kami diajak melihat stasiun riset mangrove Yagasu yang berada di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Setuan, Deli Serdang. Perjalanan ke sana harus kami tempuh menggunakan speedboat dari Belawan. Sepanjang perjalanan, kami disuguhkan pemandangan hutan mangrove yang beberapa di antaranya telah rusak. 15 menit kemudian, kami pun tiba di stasiun riset hutan mangrove Yagasu seluas 10 hektar. Ada berapa jenis pohon mangrove yang ada di sini, Bang? Di sini kan kita punya 21 plot permanen yang kita monitoring per 6 bulan. Jadi dari 21 plot permanen itu kita udah mendata 15 jenis mangrove. Nah, cuma perkiraan kami di luar 21 plot permanen itu masih banyak lagi jenis-jenis yang lain yang memang belum terdata. Nah, ini seperti yang kita lihat nih, Bang. Ini kan paling banyak sepertinya yang ada di sini. Namanya apa jenisnya, Bang? Yang seperti ini. Ini dia jenis Avicennia officinalis atau kita kenal tuh api-api. Api-api. Jadi Avicennia. yang paling banyak itu di sini ada 3 jenis Avicennia. Avicennia officinalis, alba, sama satu lagi Avicennia marina. Nah, cuma ya yang ini kita tengok dari daunnya yang oval, dia ini jenisnya Avicennia officinalis. Sejak berdiri tahun 2005, aktivitas di stasiun riset Yagasu ini tidak hanya terbatas pada kegiatan penelitian dan pendidikan saja, tetapi juga penangkaran. Dari 15 jenis tanaman mangrove yang ada di sini, Yagasu membibitkan 3 jenis mangrove untuk jenis kelompok Rhizopora dan Avicennia. Yang spesifik. Nah, jadi pemirsa, kita sudah sampai di tempat pembibitan mangrove-nya, tapi sangat disayangkan ketika kita datang, air lautnya sedang pasang, jadi kita tidak bisa turun untuk melihat ke bawah. Tapi nggak apa-apa pemirsa, jadi hutan mangrove itu adalah sebuah ekosistem yang sangat unik, karena dari jenis-jenis tanamannya memiliki fungsi yang masing-masing. Misalnya Avicennia yang berada di barisan paling depan ya, Bang ya, dengan akar pensilnya itu dapat memerangkap lumpur atau tanah. Kemudian di barisan keduanya itu ada Rhizopora. Rhizopora ini memiliki akar tunjang, jadi berbentuk seperti sangkar gitu ya, Bang ya. Dan ini sangat baik untuk tempat tumbuh kembangnya biota laut. Nah, biasanya yang urutan paling belakang itu ada nipah ya, Bang. Nah, nipah ini biasanya digunakan masyarakat sebagai bahan untuk membuat atap rumah. Hasil penelitian menemukan bahwa mangrove berkontribusi besar dalam mengurangi emisi karbon monoksida yang menyebabkan pemanasan bumi. Hutan mangrove memiliki peranan kunci dalam strategi mitigasi perubahan iklim, sebab penyerapannya lebih besar dibandingkan hutan hujan tropis. Kita ada buat 21 plot permanen, di mana itu salah satu tujuannya itu untuk melakukan pengukuran cadangan karbon di hutan stasiun riset ini. Oh gitu. Nah, jadi secara kontinu setiap 6 bulan kita melakukan pengukuran terhadap diameter batang untuk mengetahui perubahan-perubahan ukuran diameter itu yang nanti bisa dapat kita lakukan untuk mengukur kandungan karbon yang ada di batang pohon itu. Yang diserap oleh batang pohon. Yang diserap oleh daun dan melakukan proses metabolisme, berubah menjadi karbon dan disimpan di seluruh bagian tanaman ini. Nah berdasarkan data yang kita peroleh dari
alat uji karbon ini berapa sih Bang tingkat keluaran karbonnya? Kita selain mengukur cadangan karbon di sini, kita ada juga ini kan hutan alam. Iya. Hutan alam. Kita ada juga melakukan pengukuran cadangan karbon di lokasi-lokasi restorasi atau lokasi penanaman yang udah dilakukan Yagasu selama ini. Jadi kalau di hutan ini kan jenis tanamannya itu lebih bervariasi, ada bermacam-macam jenis. Nah, cuma di yang kita udah punya data sekarang itu lokasi pengukuran karbon yang kita lakukan di lokasi restorasi itu dengan jenis tanaman itu Rhizophora. Ada Rhizophora apiculata, mucronata, dan beberapa tuh ada sedikit tuh Stilosa. Sebagai komunitas masyarakat yang kehidupannya sangat dekat dengan mangrove, tim Potret mengunjungi salah satu perkampungan nelayan, yaitu Kampung Nelayan Indah yang berada di Kecamatan Medan Labuhan. Di desa ini, kita akan cari tahu seberapa besar pemahaman warga tentang fungsi mangrove yang ada di lingkungan mereka. Tim Potret pun menghampiri seorang nelayan yang baru saja pulang melaut. Kalau Pak Syahrum tinggal di daerah ini sejak kapan ya? Sejak dibangun selesai kampung nelayan lah, 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu? Iya. Kalau jadi nelayannya sejak umur berapa? Umur 12 tahun. 12 tahun. Jadi selama 22 tahun hidup di daerah pesisir tentunya dekat sekali dengan hutan mangrove atau hutan bakau ya, Iya, Pak ya? iya. Nah, kalau Bapak ngelihat ya secara pribadi, apa sih manfaat dari hutan mangrove ini bagi diri Bapak pribadi lah sebagai nelayan gitu? Pertama, untuk mencegah erosi. Kedua, dia untuk berkembang biak macam udang, ikan. Itunya gunanya hutan mangrove. Tapi selama ini hutan mangrove itu banyak dirusak, terutama tambak alam. Nanti udah digunakan rusak, tinggal bikin yang lain. Itu yang untuk merusak hutan mangrove nih. Dari perbincangan dengan nelayan, sepertinya pengusaha tambak juga turut andil dalam kerusakan hutan mangrove. Masih di desa yang sama, sekarang tim Potret akan bertanya langsung kepada pengusaha tambak terkait anggapan ini. Nah, jadi begini Pak, beberapa anggapan menuding bahwa petani tambak ini salah satu yang apa ya Pak ya, kontribusi dalam kerusakan mangrove. Nah, itu bagaimana ya menurut pendapat Bapak? Oh, itu enggak semuanya itu. Itu ada bidang-bidangnya itu, ada tambak yang memang dia tidak membutuhkan mangrove. Tapi lebih 80-90% ada tambak yang memang harus memerlukan mangrove. Oh gitu, ada. Jadi hanya tinggal 10% aja yang petambak udang, spesial udang dia itu memang yang sifatnya intensif itu memang tidak memerlukan mangrove. Oh gitu kan. Nah, kalau Bapak ini tambak apa? Tambak alam. Tambak alam ya. Kalau kita ini alam memang membesarkan alam udang yang dari luar, ikan dari luar masuk ke dalam kita tahan. Tempo 1 bulan kita panen. Dan itu habitatnya memang memerlukan mangrove. Memang kita ciptakan habitat udang dan ikan dan sebagainya gitu. Oh gitu. Jadi dari dulu memang tambak Bapak ini harus ada mangrove-nya artinya ya? Harus ada mangrove-nya. Karena memang kita rasakan pada sebelum tahun 2000, sebelum masih tahun 90-an Bu, di sini mangrove-nya masih lebat, masih banyak lah kita bilang. Hasil alam, hasil orang-orang yang nelayan kecil pun masih banyak ya? Agak lumayan masih bisa menyekolahkan anak, belanja cukup gitu kan. Sekarang setelah beberapa tahun kemudian itu mangrove hampir punah, itu udah terasa ke nelayan. Usai melihat pemanfaatan dan restorasi mangrove, kini saatnya tim Potret melanjutkan perjalanan menuju suatu tempat yang masih berkaitan dengan mangrove. Sebelumnya
sebelumnya kita sudah melihat bagaimana fungsi mangrove dalam ekosistem dan manfaatnya secara ekologis. Nah, sekarang tim Potret ingin mengajak Anda melihat bagaimana pemanfaatan mangrove secara ekonomis. Nah, sekarang kita sudah berada di dermaga, kita akan menyeberang ke sebuah pulau di mana pengelolaannya memanfaatkan mangrove yang ada di sekitarnya. Kita akan lihat apa saja yang ada di sana. Yuk ikuti terus perjalanan tim Potret. Pak, kita berangkat. Dari kota Medan, perjalanan menuju ke Siba Island membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan transportasi darat dan air. Untuk tiket penyeberangan dihargai Rp100.000 per orang untuk pulang dan pergi. Sepanjang perjalanan, mata kami disuguhkan dengan bentang hutan mangrove dan aktivitas nelayan yang mencari ikan di sekitarnya. Siba Island adalah sebuah pulau buatan yang namanya diambil dari nama pemiliknya sendiri, yaitu Syarifuddin Siba. Pulau seluas 14 hektar ini kabarnya dibangun berbasis agrowisata mangrove. Untuk mengetahui tentang konsep pembangunan objek wisata pulau ini, saya sudah membuat janji dengan pemiliknya yang merupakan dosen pengajar mata kuliah hukum di Universitas Sumatera Utara. Mau nanya-nanya tentang Pulau Siba, kita boleh jalan-jalan? Oh, boleh. Tinggal sebentar ya, Bang ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan sebenarnya apa ya, Pak ya? Hutan ya dulu ya. Hutan mangrove. Hutan dan yang di sana. lumpur gitu. Luar biasa memimpikan ini seperti ini. Konsep apa sih Pak yang pertama kali terbayang ketika Bapak ingin menjadikan ini sebagai wisata, tujuan wisata? Konsepnya sederhana aja sebenarnya. Hutan mangrove yang terbengkalai ini dan air yang begini luas kan potensi luar biasa untuk rekreasi. Jadi yang kita jual memang justru konsep lingkungannya, konsep kebahariannya. Iya. Itulah yang mendorong. Cuman kita modifikasi sehingga dia transportasinya bagus, dermaganya bagus, dan di dalamnya suasananya jangan gersang, harus hijau seperti ini. Gitu. Nah, ini kan dulunya mangrove ya Pak ya. Benar. Bagaimana sih memadukan mangrove nih Pak dengan kepentingan bisnis lah kalau kita katakan gitu. Mangrove ini kan apa namanya, sumber hidup hayati laut ini. Tak boleh kita musnahkan. Jadi dengan suburnya mangrove, suburnya hayati, maka potensi ekonominya tinggi. Benar. Di samping sumber hayatinya, alamnya menjadi yang eksotik kita bikin, menjadi daya tarik tersendiri buat pengunjung. Cuman sayangnya sekarang mangrove itu oleh pengusaha-pengusaha yang lain banyak dimusnahkan, diganti. Akhirnya ikan kita menderita, suasana pun jadi gersang, tidak sesejuk dulu gitu. Iya. Nah, Pak, apa saja sih fasilitas wisata yang ada di sini? Fasilitas wisata di sini tetap nuansanya nuansa bahari. Ya? Di samping mempertontonkan lingkungannya yang hijau, hutan mangrove-nya, ada fasilitas yang lain, ada waterboom, kolam renangnya. Ada restoran kita 24 jam. Ada ruang meeting kita berkapasitas 250 orang. Ada big mebel, ada outbound. Oh gitu. Pak, saya boleh diajak keliling-keliling untuk melihat mari. fasilitas yang ada. Mari Pak. Pak, ini gambar apa, patung hiu? Ya, di sini jadi ikon ya? Jadi ikon karena apa? Objek wisata berkonsep agrowisata mangrove memang belum begitu populer di kalangan masyarakat Sumatera Utara. Untuk lebih mengenalkannya kepada pengunjung, pengelola pun membuat beragam fasilitas wisata dengan konsep kebaharian. Lahir dari keluarga nelayan, membuat Pak Siba paham betul tentang manfaat mangrove bagi kehidupan manusia. Selain mangrove yang tumbuh secara alami, Pak Siba juga aktif menanam mangrove di sela-sela kunjungannya. Tujuannya agar tanaman mangrove yang mati dapat segera digantikan dengan mangrove yang baru ditanam. Keberadaan pulau ini memang sangat bergantung dari hutan mangrove yang ada di sekitarnya. Sebab mangrove berfungsi menahan daratan pulau dari terjangan gelombang air laut. Nah, sudah cukup. Kali ini, Pak Siba mengajak tim Potret untuk melihat habitat hutan mangrove yang mengelilingi pulaunya.
Di sini terdapat setidaknya 15 jenis tanaman mangrove, namun yang mendominasi adalah jenis Rhizopora, Avicennia, dan Nipah. Nah Pak, ini kan banyak pihak yang menuding nih Pak, bahwa kerusakan mangrove ini yang paling banyak nih perannya dari para pengusaha nih. Nah itu bagaimana sih menurut Bapak? Ya memang pengusaha banyak, tapi sama dengan pemerintah membiarkannya. Jadi pemerintah dengan pengusaha seperti itu yang merusak mangrove itu. Dulu di zaman Belanda justru pengawasannya ketat sekali, tidak bisa dialih fungsikan. Sekarang alih fungsinya bermacam-macam. Malah perkebunan sawit dijadikan itu menjadi racun-racun, pupuk-pupuknya itu buat hayati laut ini. Bagaimana sih Pak keberadaan mangrove ini dapat kita manfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat supaya ekonomi masyarakat ini tumbuh gitu? Kalau mangrove ini dipelihara bagus-bagus dulu, diatur penanaman dan penebangannya, itu kayunya kan bagus sejak dulu. Arang yang terbaik itu hutan bakau itu, paling baik, belum ada tandingannya itu. Jadi diatur kapan boleh ditebang. Cuman kelemahan kita pandai menebang, ilmu menanam belum. Itu kelemahannya. Beberapa jenis tanaman mangrove ternyata dapat diolah menjadi berbagai panganan dan minuman. Pak Siba mengajak tim potret untuk mencari buah bakau atau dalam bahasa lokal disebut berombang yang dapat dijadikan minuman. Menurut Pak Siba, buah berombang ini biasanya dimakan oleh nelayan yang kehabisan air di tengah laut untuk menghilangkan rasa dahaga. Selain buahnya, bunga bakau juga biasa digunakan oleh masyarakat pesisir sebagai bumbu masakan tradisional. Bisa dibuat jus kan? Bisa langsung dibuat? Bisa di sana, nanti kita bawa aja nih. Dan di restoran juga ada disiapkan. Oh iya. Nah, jadi untuk membuat jus berombang ini apa saja yang dibutuhkan, Pak? Yang dibutuhkan ya pasti gula lah. Setelah mendapatkan beberapa buah berombang yang telah matang, kami membawanya ke restoran untuk dijadikan jus. Bahan pelengkap yang dibutuhkan hanya gula dan es batu. Buah yang memiliki bentuk unik ini kabarnya kaya dengan vitamin C dan sangat baik untuk melepas dahaga. Pemirsa, inilah jus berombang. Ya. Buah mangrove dari pohonnya berombang namanya ya Pak ya? Berombang. Iya. Nah, ini rasanya asam karena ditambah gula, jadi rasanya asam dan manis ya Pak ya. Hampir sama dengan jus buah belimbing sebenarnya. Dan ini sangat nikmat ketika kita minum di cuaca panas sambil menikmati panorama pantai yang begitu indah. Kita lanjut lagi minum Pak. Iya. Secara ideal, pemanfaatan kawasan hutan mangrove haruslah mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya soal ekonomi, tetapi yang terpenting adalah kelestarian lingkungan. Lingkungan yang terjaga akan mendatangkan pula keuntungan besar bagi masyarakat. Sebab melestarikan hutan mangrove berarti menjaga kehidupan. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.